Sekarang di sini gue udah sama narasumber kita ya, sekaligus bapak kita KNJ 01. Bapak siapa nih? Kenalin dong sama sobat-sobat KNJ di rumah. Ya, saya Darwin Wijaya. Ya. Perlu latar belakang saya? Boleh? Boleh. Jadi saya bergerak di bidang spare part sudah mulai dari 2008 dari seorang sales kerja di satu perusahaan distribusi spare part. Cuma kita tangan keberapa ya? Mungkin tangan ketiga ya dari importir ya. Kemudian saya bekerja di sana 1,5 tahun. Saya dapat peluang yang lebih baik. Saya jadi freelance. Dari freelance itu kemudian kebangunlah satu perusahaan distribusi spare part yang saya miliki sendiri dari 2008. Oke, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol dikit nih Pak nih. Boleh. Karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman ya kan. Aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ya. Kapan sih Pak di KNJ didirikan itu? KNJ ini udah mulai dari 2017 ya. 2017 saya berangkat ke Cina untuk membuat brand sendiri. Jadi mulainya 2017. Oke, jadi by the way soal Ozawa nih Pak. Untuk Ozawa itu mungkin seling 1 tahun ya, mungkin di 2018 atau 2019 mulai ada. Kenapa ada KNJ terus ada Ozawa juga? Karena di dunia spare part motor itu banyak kelas ya. Dari yang kita bilang kelas ya D, C, B, A, kemudian lari ke kelas aftermarket yang masih di bawah naungan genuine part, lalu baru genuine part sendiri. Dan saya melihat ada satu peluang di mana barang-barang aftermarket genuine part itu kelasnya kurang lebih sama dengan aftermarket yang lain, yang dimana keuntungan dia di bawah genuine part sehingga brand dia lebih dikenal di masyarakat. Itulah saya melihat ada satu market yang besar, yang dimana banyak merek-merek aftermarket yang secara kualitas, secara supply maupun secara harga belum bisa memenuhi market Indonesia. Terus tujuan dari KNJ apa sih Pak? Trendsetter ya untuk di produk aftermarket. Ya kita nggak bisa bilang bahwa kualitasnya itu super sekali dan tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa kualitasnya tidak baik gitu loh. Ini kualitas yang dibutuhkan oleh market Indonesia. Banyak dari masyarakat kita yang kalau disuruh beli barang 10.000 mungkin mereka tidak bisa beli. Tetapi kalau disuruh beli barang 8.000 bisa. Tetapi apakah benar 8.000 mereka dapat kualitas 8.000 atau mereka beli 10.000 dapat kualitas 10.000? Kita berani mempertanggungjawabkan kualitas kita bahwa dengan harga yang kalian beli, yaitu kualitas yang kalian dapat. Nah, kalau untuk tujuan Ozawa tersendiri, Pak? Ya, Ozawa ini banyak tujuannya ya. Satu, untuk memenuhi kebutuhan market di barang murah. Misalnya bearing ya. KNJ dan Ozawa ini dua kelas barang yang berbeda. Orang lihat sekilas kasat mata ya sama-sama bearing ya, tetapi banyak trik di sini di mana bolanya dia kurangin, yang tadinya mungkin 9 jadi 7, dan ini sudah mengurangi biaya produksi dan otomatis pasti mengurangi harga beli dan harga jual. Kita tidak akan bermain seperti itu sehingga kita berpikir bahwa kebutuhan market yang untuk yang murah ini ada, sehingga kita bikin satu brand Ozawa ini. Kalian akan menemukan dua produk ini di lapangan mungkin harganya akan sama-sama aja kecuali toko atau bengkel yang beli ya. Kalau misalnya pemakai ya mungkin sama, belinya misalnya berapa, pasangnya 15.000 ya sama aja gitu loh. Nah, ada kebutuhan market di sana di mana bengkel-bengkel mereka pakai produk yang lebih murah supaya dapat profit yang lebih besar. Poin yang kedua adalah edukasi. Banyak orang-orang yang dia bikin pakai kualitasnya kualitas Ozawa, tapi karena brandnya sudah terkenal di packaging pakai brand E-nya, sehingga orang akan terhipnotis di lapangan bahwa oh iya loh produk ini murah gitu loh. Padahal ya sorry to say harga nggak bisa bohong. Contohnya di produknya Gear ini banyak brand di luar sana mereka memakai produk sekelas Ozawa, tetapi di premium brand dia gitu. Ketika saya bertemu di lapangan, kok kamu punya mahal ya, dibilang gitu. Saya bilang dibandingkannya dengan apa? Tentu kita harus bandingkan apple to apple ya kalau produk. Jadi saya bilang bandingkannya dengan merek apa? Oh merek A, B, C. Boleh nggak saya lihat barangnya Pak? Saya bilang gitu. Ketika dikeluarkan barangnya, saya kaget. Secara penampilan, waktu itu saya tidak bawa sampel. Secara penampilan, looknya itu lebih baik. Lebih baik dari KNJ. Secara finishing, jauh lebih baik dari KNJ. Tetapi saya penasaran ketika pulang, saya beli sampel itu di lapangan, saya bawa pulang, saya compare dengan produk KNJ. Loh,
Emang finishingnya tidak sebaik produk tersebut, tapi saya menemukan kualitasnya jauh berbeda. Tetapi di lapangannya kita tetap ditolak karena kita dianggap mahal. Sehingga saya mau nggak mau harus membuat brand Ozawa ini atau satu kelas Netgear lagi, dudukan gear ini untuk mengedukasi market produk ini. Saya tinggal balik ya, saya taruh ini di packaging KNZ. Tidak ada yang bisa mengetahui gitu. Tetapi saya tidak mau bermain seperti itu. Bisa nggak? Mampu nggak KNZ sekarang? Mampu. Tapi KNZ tidak akan pernah downgrade kualitas kita. Kalau bisa kita upgrade, walaupun nanti akan dianggap mahal di lapangan, tetapi ya kualitas akan membuktikan. Ini saya balik lagi ya, nanti kebalik ya. Dari dinding ini ya kita udah lihat kelihatan berbeda. Dari sini kita lihat diameternya ya. 22 mm. 22 mm ya. Berarti 0,2 cm ya. 2 mili. Sedangkan yang ini Di 33. iya, udah jauh ya, jauh berbeda. Kan yang di sini 44 mm. ini mungkin bedanya nggak banyak, tapi pengaruh. Di 37 mm. Ya, beda 0,8 ya. 0,8 mili. Kualitas ada di sini nggak? Ada tentu, karena dari pemakaian tadi yang fungsional saya bicara untuk masukin bearing. Kedua dari sisi ketebalan ininya, dudukannya juga beda. Otomatis dudukannya dia makin besar, makin kuat dia buat nahan. Karena ini posisi buat dudukan gear ya, kalau saya nggak salah ya. Tetapi yang paling penting adalah nilai produksi, di mana barang-barang seperti ini, aluminium atau kita sebut babet ini beratnya di hampir 300 ya, hampir 300. Dan yang ini Ozawa kelasnya beratnya di 260. Berarti selisih 40 gram. 40 gram dari 200 graman, berarti sudah mau mendekati 20% cost produksinya. Otomatis secara harga belinya sudah berbeda dan harusnya harga jualnya berbeda. Tapi ya yang harga segini ya dapatnya kualitas segini. Jangan mau dapatnya kualitas segini tapi dibondol dengan harga yang agak tinggi gitu. Tapi apakah ini tidak ada marketnya? Semua punya marketnya. Contoh satu lagi adalah di produk kampas ganda. KNZ belum mengeluarkan kampas ganda. Karena waktu saya mau membuat pengadaan produk kampas ganda ini, saya melihat satu market Indonesia global bahwa di kelas Ozawa inilah yang paling banyak dari segi harga, dari kualitas. Jadi bukan berarti dia barangnya murah, kualitasnya nggak juga. Kadang emang kualitas itu yang dipakai, makanya saya pakai Ozawa. Karena saya melihat market untuk kualitas A-nya, marketnya masih terlalu kecil. Karena kita brand baru, nggak mungkin kita langsung keluarin dengan harga yang mahal sehingga nanti barang kita akan dicap mahal. Awalnya seperti itu. Tetapi ketika berjalan, kampas ganda Ozawa ini salah satu produk yang masuk habis gitu loh. Ya, karena emang dari segi kualitasnya juga mumpuni, dari segi harganya juga di lapangan cukup oke gitu loh. Bahkan saya juga terima input, udahlah bro, kenapa nggak bikin KNZ, dibilang. Saya bilang, kalian bisa jual nggak harganya kalau kita bikin kualitas KNZ? Nggak perlu bro, lu ganti packaging aja, Ozawa langsung ganti KNZ dengan kualitas yang sama. Dan saya tidak mau, karena itu akan merusak visi misi saya dari awal bahwa kita akan menjaga kualitas kedua produk ini gitu. Jadi kalau dilihat dengan seksama ya, dari segi bahan baku bajanya udah jelas berbeda. Ini sampel yang dibawa pabrik yang sama. Dari segi kampas gandanya juga, ininya juga bahan bakunya, lemnya, kerapian dan lain-lain udah jelas berbeda. Jadi saya tidak mau membuat KNZ dengan kualitas Ozawa tinggal packing. Apakah bisa laku? Saya yakin bisa. Kualitas Ozawa ini sangat diterima. Cuma ya kembali lagi kita harus berani mempertanggungjawabkan kualitas kita. Kurang lebih seperti itu. Apakah nanti ada kemungkinan KNZ akan ngeluarin kampas ganda? Akan ada. Kita akan lihat kebutuhan market itu sudah tuntutannya seperti apa. Ketika sudah dibutuhkan ya kita akan bikin dengan kualitas yang sekelas ini. Oke. Kalau KNZ ini kan barangnya lengkap, ya lumayan lengkap. Nah kalau untuk Ozawa sendiri itu gimana? Apakah dia sama ke KNZ atau hanya ada barang-barang yang spesifik aja? Fokusnya tidak akan setajam atau sedetail KNZ. Tetap KNZ akan lebih lengkap. Ozawa itu ya seperti yang tadi saya bilang, sebagai bahan edukasi, sebagai bahan pemenuhan kebutuhan market. Orang mau beli yang murah tapi kualitasnya terjamin. Kalau kalian beli merek-merek lain yang murah-murah, kalian bingung latar belakang perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, kualitasnya yang dibentuk seperti apa. Sedangkan tadi kan saya jelasin, kenapa nih mesti kampas gandanya di Ozawa gitu, kenapa nggak di KNZ? Padahal bisa aja saya jual di KNZ dengan kualitas demikian gitu. Tapi kita tidak bermain seperti itu gitu. Kalau bicara lengkapnya, kita lihat kebutuhan market di lapangan. Kalau kebutuhan marketnya makin butuh barang-barang sekelas Ozawa, ya tentu kita akan adakan terus makin lengkap gitu. Jadi kedepannya mungkin Ozawa bisa selengkap KNZ gitu Pak, atau enggak? Secara jenis motor tidak akan pernah. Oke. Secara jenis motor, tapi secara item mungkin kayak
KNZ punya switch starter, nanti Ozawa ada switch starter. Tapi KNZ punya switch starter lengkap nih dari motor Vario, Grand, Karisma, FPGO, Satya FU, Xeon. Ya mungkin Ozawa cuma punya Grand. Karena yang dibutuhkan di market untuk kelas yang murah hanya motor Grand di otomatis starter atau bending. Gitu loh. Saya contoh kayak Blockseher. Blockseher ini kita nggak mungkin bisa main-main di kualitas yang medium ya. Bisa kita benar-benar mesti main di kualitas atas karena barang daleman mesin. Kita pernah punya satu fase di mana Blockseher kita salah dalam pemilihan produk. Ya kita renew, kita cari pabrik yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Akhirnya kita dapat Blockseher sekarang kita, dan boleh bilang jadi salah satu ikon item KNZ Blockseher itu sendiri ya. Tetapi market menilai, oh barangnya mahal. Ya jelas, ada harga, ada kualitas gitu loh. Nah mau nggak mau karena ada tetap kebutuhan market orang yang tadi jual beli motor, motor bekas ya kan. Mereka butuhnya barangnya murah tapi kualitasnya mumpuni lah ya. Kita hadirkan nanti kayak Blockseher-nya Grand yang sudah saya planningkan ya. Mungkin Grand, Krypton, Supra Fit New yang dimana range harganya terlalu jauh. Tapi apakah akan lengkap seperti KNZ? Tidak. KNZ semua hampir punya di Blockseher ya kan ya. Nah, dia hanya main di item-item tertentu yang kebutuhan marketnya butuh barang murah aja. Kurang lebih seperti itu.